tidak sesuai apa yang kemarin kita latihan. Diajarin main Filipina, Indra Syafri kecewa berat usai Indonesia kalah. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya setelah skuad asuhannya dipaksa kalah 0-1 oleh Filipina pada laga pembuka grup C SEA Games 2025. Yang membuat situasi semakin menyakitkan, gol tunggal Filipina tercipta bukan melalui skema rumit, melainkan dari lemparan ke dalam, sesuatu yang menurut Indra sebenarnya sudah diantisipasi dalam latihan. Garuda Muda seperti benar-benar diajarin main oleh Filipina dalam memanfaatkan situasi bola mati. Lemparan jauh Filipina di menit akhir babak pertama langsung disambut sundulan Banatau Otu Abang dan menghujam gawang Indonesia. Indra tak bisa menutupi kekecewaannya ketika proses gol itu terjadi. Sangat disayangkan sekali bola throw-in itu. Para pemain tidak menjalankan apa yang sudah kami latih. Siapa menjaga siapa malah tidak sesuai. Ujar Indra dengan nada menyesal seusai pertandingan. Indra juga mengakui permainan Indonesia sejak awal tidak berkembang seperti yang ia harapkan. Jujur, babak pertama kami bermain tidak sesuai yang kami inginkan. Tambahnya, situasi ini membuat Filipina tampil lebih percaya diri hingga akhirnya mampu memanfaatkan kelengahan Garuda Muda. Kekalahan tersebut membuat Indonesia terbenam di dasar klasmen dengan 0 poin, sementara Filipina memastikan langkah ke semifinal lewat koleksi 6 poin. Indonesia kini wajib menang atas Myanmar pada laga kedua, namun nasib mereka tetap bergantung pada hasil pertandingan lain di grup. Meskipun begitu, Indra memilih fokus penuh mentatap laga berikutnya. Ia menegaskan bahwa Garuda Muda harus tampil lebih agresif. Yang penting bagaimana kita mempersiapkan tim supaya bisa menang lawan Myanmar. Kita butuh kemenangan, jadi game plan pasti lebih menyerang, tegasnya. Terkait kritik publik yang mengiringi performa buruk tersebut, Indra tak ingin terpengaruh. Pihak luar bebas mengomentari. Tanggung jawab saya adalah memastikan tim ini menang di pertandingan kedua, ujarnya singkat. Garuda Muda kini berada dalam situasi genting, namun kemenangan masih bisa membuka jalan menuju semifinal selama kesalahan elementer seperti gol lemparan ke dalam dari Filipina tak terulang lagi. Gerak sunyi Haitengga mendadak ikuti sepak bola Indonesia dan mendekati Erick Thohir. Rumor calon pelatih Timnas Indonesia kembali memanas setelah John Haitengga melakukan langkah mengejutkan di media sosial. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu tiba-tiba mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta penasehat teknis Jordi Cruyff. 3 akun yang sangat spesifik dan berada di pusat keputusan sepak bola tanah air. Langkah senyap Haitengga ini pertama kali terdeteksi oleh media Belanda, Football Premier, yang langsung menaruh curiga bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di belakang layar. Mereka menilai tindakan Haitengga jauh dari kebetulan. Tindakan mendadak mengikuti ketiga akun tersebut memicu spekulasi tentang kemungkinan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Tulis media Belanda, Football Premier. Media negeri kincir angin itu juga menyoroti bahwa Haitengga tidak sedang memiliki pekerjaan setelah berpisah dengan Ajax beberapa bulan lalu. Kondisi lawang ini membuatnya masuk akal untuk dipertimbangkan sebagai kandidat pelatih nasional, terutama ketika PSSI tengah aktif menyeleksi pelatih baru di Eropa. Spekulasi makin tajam karena Haitengga memiliki darah keturunan Indonesia, sesuatu yang memberi dimensi emosional bagi publik tanah air. Beberapa analis Belanda bahkan berpendapat bahwa Haitengga bisa saja melihat Indonesia sebagai proyek jangka menengah yang menantang dan lebih stabil dibanding tekanan besar melatih klub raksasa. Sementara itu, PSSI telah menyelesaikan proses wawancara terhadap 5 calon pelatih di Eropa. Hasil evaluasi kini sudah berada di tangan Erick Thohir untuk dibahas bersama Exco sebelum pengumuman resmi dilakukan. Target PSSI jelas, pelatih baru harus diumumkan sebelum FIFA Matchday Maret 2026. Di tengah proses itu, tindakan kecil Haitengga di Instagram justru menjadi bahan bakar rumor yang semakin liar. Publik Indonesia mulai membicarakan kemungkinan hadirnya pelatih berusia 42 tahun tersebut, terutama karena gaya kepelatihannya yang modern dan fokus pada pengembangan pemain muda, sejalan dengan arah baru PSSI. Beberapa pendukung Timnas Indonesia bahkan menyebut langkah Haitengga mengikuti akun-akun kunci sepak bola tanah air sebagai kode keras bahwa ia setidaknya tengah membuka komunikasi. Apalagi, 2 kandidat lain dikabarkan mulai sulit dijangkau karena komitmen klub masing-masing. Hingga kini, Haitengga belum mengeluarkan pernyataan apapun. Tetapi satu hal pasti, sebuah klik follow telah cukup untuk mengguncang bursa pelatih Timnas Indonesia
membuat publik dan media menduga bahwa PSSI mungkin sedang mempertimbangkan sosok baru yang tak banyak dibicarakan sebelumnya. Jika Heitinga benar-benar masuk radar, Indonesia bisa mendapatkan pelatih muda dengan visi progresif, pengalaman di sepak bola elit, dan koneksi kuat di Eropa, kombinasi yang tidak dimiliki sembarang pelatih. Pantas diincar klub besar, kepemimpinan Jay Itzes di Sassuolo dipuji rekan setimnya. Di balik kemenangan dramatis Sassuolo atas Fiorentina, sorotan tak hanya tertuju pada gol dan strategi, tetapi juga pada figur sentral yang menjadi penopang mental tim, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Peran Itzes sebagai pemimpin kembali mencuat setelah rekan duetnya di lini belakang, Tarik Moharenovic memberikan pengakuan terbuka mengenai dampak besar sang bek terhadap stabilitas dan kebangkitan Sassuolo di laga tersebut. Sassuolo sempat tertinggal cepat melalui gol penalti Fiorentina, situasi yang berpotensi mematahkan fokus tim. Namun menurut Moharenovic, momen itulah yang memperlihatkan kualitas kepemimpinan Itzes. Komunikasi intens, instruksi yang jelas, hingga dorongan semangat membuat Sassuolo tetap tenang dan mampu membalikan keadaan. Itzes membantu saya dan kami, dia banyak bicara di lapangan dan membantu saya meningkatkan moral tim. Ujar Moharenovic, menegaskan betapa pentingnya sosok Itzes sebagai pengarah di lini belakang. Peran Itzes sebagai jenderal pertahanan Sassuolo tak hanya terlihat dari aksinya menghalau serangan. Kehadirannya memberi efek psikologis bagi seluruh tim, mengingat kemampuannya menjaga struktur pertahanan tetap solid meski dalam tekanan. Moharenovic juga menyoroti bahwa kekuatan Sassuolo diperkuat oleh hubungan kekeluargaan di luar lapangan, sebuah atmosfer yang membuat pemain lebih mudah bangkit dari situasi sulit. Beberapa analis Serie A menilai bahwa transformasi mental Sassuolo musim ini tidak lepas dari karakter Itzes yang dikenal tenang, dewasa, dan konsisten. Sosoknya disebut mampu menjadi penstabil emosi ketika para pemain muda Sassuolo mulai kehilangan fokus, kualitas yang jarang dimiliki bek seusianya. Tambahan lainnya, laporan Media Italia menyebut bahwa peran Itzes di ruang ganti semakin krusial. Dia disebut kerap menjadi penghubung antara pelatih dengan para pemain, terutama dalam momen evaluasi pertandingan. Dedikasi dan kedewasaannya membuat kehadirannya dihormati bahkan oleh pemain yang lebih senior. Tidak heran jika performa konsisten Itzes bersama Sassuolo tidak luput dari perhatian klub-klub papan atas Serie A. AC Milan menjadi klub yang paling serius memantau perkembangan Itzes, terkesan dengan postur fisiknya yang ideal, duel udara yang agresif, serta kemampuan distribusi bola dari belakang yang menjadi ciri bek modern. Jika ketertarikan itu berlanjut ke tahap konkret, Itzes berpotensi menjadi salah satu pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi dalam sejarah, sekaligus memperkuat posisinya sebagai ikon utama pertahanan tanah air. Ingin berita terupdate semacam ini? Silahkan subscribe dan like ya!